Belanda pertama sekali masuk ke Aceh bukan sebagai penjajah, tapi sebagai pedagang, di mana mereka datang dari Eropa untuk mengambil atau membeli rempah-rempah dan sebagainya. Kemudian ketertarikan dan juga provokasi sehingga mereka tertarik untuk menjajah. Nah, ketika agresi pertama Belanda ke Aceh, setelah menduduki semua wilayah yang lain yang ada di Nusantara, mereka sempat syok, kewalahan, bahkan jenderal mereka banyak terbunuh di Aceh. Salah satunya yang sangat terkenal, yang makamnya atau kuburnya pas berada di pintu masuk utama makam Belanda, Kirchhoff, Pecut Kirchhoff yang ada di Banda Aceh di belakang Museum Tsunami. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Leluhur bangsa pengkhianat ya, Dr. Christian Senok Hargranya. Beliau adalah seorang Belanda yang pernah menempuh pendidikan di Saudi Arabia, kemudian dijadikan sebagai ikon untuk perlawanan Belanda terhadap Aceh dengan cara menyamar sebagai ulama. Beliau sangat disambut baik oleh masyarakat pribumi pada saat itu karena beliau termotivasi dengan sebuah statement bahwasanya untuk mengelabui orang bodoh maka bungkuslah kebohongan dengan agama. Nah, itu merupakan salah satu motivasi beliau, mengingat pada saat masa-masa perang, yakni antara Belanda dengan waktu itu belum ada Indonesia, yakni dengan Nusantara. Terkenal pada saat itu Nusantara hampir seluruh kawasannya sudah mengenal Islam ya. Dan tentunya semangat jihad kaum muslimin pada saat itu baik di kalangan ulama, santri, tokoh-tokoh, bahkan masyarakat secara keseluruhan melawan Belanda dengan semangat jihad, terutama di Aceh. Kenapa saya mengatakan di Aceh? Karena yang pertama saya di sini berasal dari Aceh. Tentu sejarah yang turun-temurun di dalam keluarga akan selalu terus kita kenang. Karena saya mengingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Peristiwa masa lalu yang pernah terjadi itu merupakan sejarah. Kalau sudah dirubah dan ditambah sesuai dengan kebutuhan, itu bukan lagi sejarah, tapi dongeng. Sepahit apapun sejarah di masa lalu, ya itu yang harus kita catat untuk anak cucu. Kita tahu di Aceh ini ada dua golongan yang terkenal sebagai pengkhianat di saat-saat memperebutkan kemerdekaan yang dirongrong oleh penjajah. Tentunya di sini adalah di masa-masa Belanda, karena Belanda atau Nederland ini sangat lama sekali menjajah Nusantara. Lama sekali. Di bawah sebuah perusahaan yang namanya VOC. Belanda pertama sekali masuk ke Aceh bukan sebagai penjajah, tapi sebagai pedagang, di mana mereka datang dari Eropa untuk mengambil atau membeli rempah-rempah dan sebagainya. Kemudian ketertarikan dan juga provokasi sehingga mereka tertarik untuk menjajah. Nah, ketika agresi pertama Belanda ke Aceh, setelah menduduki semua wilayah yang lain yang ada di Nusantara, mereka sempat syok, kewalahan, bahkan jenderal mereka banyak terbunuh di Aceh. Salah satunya yang sangat terkenal, yang makamnya atau kuburnya pas berada di pintu masuk utama makam Belanda, Kirchhoff,
Pecut Kirchhoff yang ada di Banda Aceh di belakang Museum Tsunami. Jenderal bintang 1, namanya Jenderal Kohler, yang ditembak oleh sniper Aceh pas di depan pohon gelumpang bahasa Aceh ya, di depan Masjid Raya Baitur Rahman hari ini, dan pohon itu udah ditebang. Oke, teman-teman, sahabatku semuanya, ketika saya menyusun pemikiran tentang pengetahuan akan sejarah, di sini banyak hal yang menarik. Ternyata sistem ataupun pola penjajahan yang pernah diterapkan oleh Belanda di Nusantara masih digunakan oleh kalangan orang-orang tertentu hari ini dalam menebarkan sistem kolonial gaya baru. Belanda dalam menjajah Nusantara tidak hanya menjajah dalam sektor ekonomi, politik, budaya, tapi juga mereka ikut menyebarkan agama, yakni agama penjajah. Ya, kita tahu bahwa Nusantara berabad-abad yang lalu sudah disiarkan syiar Islam sampai ke pelosok-pelosok Nusantara semuanya. Ya, dan salah satu misi terbesar Belanda adalah menyebarkan ajaran agama. Nah, ini sangat menarik hari ini karena ada beberapa persamaan yang sering digunakan oleh Belanda, yakni mengelabui orang-orang bodoh dengan membungkus kebohongan dengan agama. Karena itu sangat laku di negeri kita. Alhamdulillah bahwa di negeri kita juga orang sangat gampang apabila ditipu dalam hal agama, apalagi mengarahkan kepada kegoiban. Kenapa sangat gampang menipu dalam hal agama? Karena pertanggungjawabannya nanti setelah mati. Mereka akan berpikir, oh, nanti pembuktiannya setelah mati. Sekarang lakuin aja apa yang kita mau, apa yang mereka mau. Nah, ada dua komponen yang sangat berpengaruh di Aceh yang pernah menjadi pengkhianat. Yang pertama dari kalangan Hulu Balang, atau lebih dikenal sebagai kalangan ningrat yang bergelar teku. Yang kedua, orang-orang yang menjadi tokoh agama. Salah satunya yang jadi ante-ante Belanda itu adalah orang yang memiliki gelar Habib. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena begitulah kenyataannya. Sebangsat-bangsat penjajah, mereka tetap akan mencatat sejarah, baik mereka kalah apalagi menang. Sebangsat-bangsat penjajah hari ini, dia tidak pernah mau mengakui kesalahan, apalagi untuk meminta maaf. Begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi Profesor Dr. Christian Sonohogranya ini memiliki nama Islam ketika beliau berpura-pura menjadi ulama ketika masuk ke Aceh dan juga Batavia dan segala wilayah yang ada di Nusantara. Beliau punya nama yang sangat keren sekali, yaitu Syekh Abdul Ghaffar. Weh, keren saudara. Beliau juga seorang pengarang kitab, dan kitab hari ini masih tersebar di beberapa pelosok yang masih dibaca, dianut, dan juga diyakini kebenaran kitab tersebut. Saya tidak mau menyebutkan judulnya, takut nanti saya dipersekusi. Nah, hari ini kita dilahirkan seorang tokoh pemuda yang katanya sih pemberani, mengingatkan saya terhadap peristiwa di masa lalu seorang tokoh yang bernama Sonohogranya ini. Bukan Syekh Abdul Bahar, ini namanya Syekh Abdul Ghaffar. Cuman sekarang kita ada orang baru yang kalau menurut saya sih, walaupun saya tidak percaya dengan reinkarnasi, seolah-olah seperti reinkarnasi ya. Ya, kalau nggak ngingkar ya nggak makan nasi. Namanya yakni Snok Bahar Gronje. Itu keren namanya.
Dia kalau bedanya dengan Senohagranyo orang Eropa seolah-olah menjadi orang pribumi. Kalau yang ini beda lagi. Orang pribumi seolah-olah merasa Eropa. Nah, kalau Senohagranyo rambutnya dihitam-hitamkan, alisnya dihitam-hitamkan, jenggotnya dihitam-hitamkan, supaya kelihatan seperti pribumi dan bisa berbaur. Nah, tapi kalau Bahar Grange ini beda lagi. Dia memirang-mirangkan begitu. Tapi ada kesamaan. Kalau Senohagranyo so Arab, padahal dia Eropa. Kalau Bahar Grange itu so Arab juga. Hal yang paling menarik di sini adalah Divide et Impera, merupakan sistem penjajahan yang diterapkan oleh Belanda, yakni adu domba. Nah, adu domba antar sesama masyarakat, dan itu diterapkan oleh Bahar Grange. Ini sangat luar biasa sekali ya. Dan ingat, Jepang masuk ke Indonesia bukan masuk sendiri, tiba-tiba masuk untuk mengusir Belanda, bukan. Mereka diundang. Dan kita masih mencatat siapa yang pernah mengundang kedatangan Jepang. Masa jajahan Belanda tidak berbanding dengan 3,5 tahun kependudukan Jepang di Indonesia atau di Nusantara pada waktu itu. Pedih, Jenderal. Paham yang sering ditebarkan oleh Senohagranyo ini adalah seolah-olah mereka ini adalah pahlawan. Seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang alim yang datang untuk membantu dan membela kaum pribumi. Di tengah memanasnya polemik perihal Habai Bani Alawi, imigran asal Hadramaut Yaman yang dipertanyakan identitas nasabnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW karena belum terkonfirmasi secara ilmiah. Salah satu pendakwah Balawi yang paling kontroversial, Bahar bin Smith, kini semakin disorot publik oleh statement-statementnya dalam membela kelompoknya terlalu frontal dan provokatif. Alih-alih meredam suasana untuk mencari solusi terbaik untuk mengakhiri polemik ini, Bahar Smith justru semakin menambah kisru dan kegaduhan, khususnya di media sosial. Bukannya mengedukasi umat sebagaimana perannya sebagai ulama yang mengedepankan keilmuan berbasis data, dalil, hujah atau argumen yang ilmiah. Yang ada justru menyulut sumbu peledak yang menarah. Terjadinya perang narasi dan opini yang semakin menjalar liar dan melebar kemana-mana. Tak jelas juntrungannya. Bahar Smith pun jadi bulan-bulanan warganet diserang dan dibombardir dari berbagai sudut, disebabkan oleh penyikapannya yang penuh arogan dan membabi buta dalam menyerang balik pihak-pihak yang dianggap sebagai lawannya. Entah itu soal tes DNA, pembuktian klaim nasab lewat nakobah-nakobah internasional, atau debat ilmiah dengan kitab-kitab nasab rujukan. Salah satunya ada nama Teuku Iqbal Johar yang lebih dikenal sebagai TIJ, kreator YouTube yang kritis dalam menyikapi isu-isu yang berkembang di media sosial. Kali ini TIJ melontarkan kritikan pedas pada Bahar Smith dengan menyebutnya sebagai reinkarnasi Snokhorgrons, orientalis ternama berkebangsaan Belanda yang paham tentang agama Islam dan mempunyai pengalaman bergaul dengan orang-orang Aceh selama di Mekah. TIJ bahkan menjuluki Bahar Smith sebagai Snokhorgrons karena memiliki kesamaan sejarah dengan pola Divide et Impera, politik adu domba sebagaimana diterapkan Belanda saat selama 350 tahun menjajah Indonesia. Menurut TIJ, sebagaimana Snokhorgrons punya kontribusi bagi Belanda dalam memperkuat kolonialismenya yang banyak memanipulasi sejarah dan melemahkan rakyat Indonesia lewat politik adu domba. Itu Bahar Smith juga berhasil merusak persatuan umat dengan cara yang sama dan serupa. Indonesia